Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah tidak butuh dengan kita. Teman-teman sudah tahu belum? Kalau hampir semua makhluknya Allah itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Misal semut saja. Itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Hewan-hewan di air. Jenis-jenis hewan banyak. Ya. Tumbuh-tumbuhan, air. Malaikat saja yang tidak nampak dengan mata kita yang kita iman di rukun iman kita yang kedua. Itu di manusia ada 3 malaikat yang mendampinginya. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan juga malaikat yang menjaganya atau hafallah. Belum yang meniupkan ruh, belum yang mencabut ruh, ya belum yang memberi rezeki, belum yang mengurus lautan, segala macam hal. Kata Nabi SAW, di langit ketujuh ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf pergi, tidak pernah kembali lagi. Makhluk Allah banyak, Allah tidak butuh sama kita. Kapan teman-teman mengerjakan sebuah ibadah karena berpikir Allah butuh dengan ibadah itu yang membuat kenapa antum suka terburu-buru. Buru-buru sholat, kalau sedekah perhitungan, baca Quran kapan ada waktu, majelis ilmu begini kapan ada kesempatan. Karena kita berpikir Allah butuh. Allah nggak butuh teman-teman sekalian. Allah nggak butuh sama sekali. Antum kalau dari lahir jatuh keluar dari rahim ibu kita sampai kita wafat, misalnya umur kita 80 tahun kita ibadah, nggak ada manfaatnya buat Allah. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita harus tanamkan dalam diri kita, kita yang butuh dengan ibadah itu. Kita yang butuh dengan balasannya. Makanya orang-orang para salafus saleh dulu itu, kenapa kalau mereka sholat mereka khusyuk sekali. Sampai sebagian mereka dinukil teman-teman sekalian, itu lagi sholat, ya, disengat dengan lebah, ya, kumbang bagian dahinya berdarah tidak bergerak. Seorang sahabat Nabi, seingat saya namanya Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau pernah berjaga-jaga di perbatasan di peperangan antara musuh dengan kaum muslimin. Dia lagi sholat malam, lagi baca surah Al-Kahfi. Di semak belukar, rupanya ada musuh yang lihat dari jauh. Dipanah dengan anak panah, jatuh kena di jantungnya. Kita kalau kena silat sedikit saya sudah sakit. Ini kena anak panah yang tajam, tertusuk, nggak bergerak sama sekali. Lagi sholat, dia nggak bergerak sama sekali. Kemudian musuh itu kena ragu, malam-malam gelap di semak belukar, dilepas anak panah yang kedua, pas di sebelah anak panah yang pertama, sobek lagi, berdarah lagi, tidak bergerak, sampai 10 anak panah, karena dia sudah rasa sudah berat, maka dia pun ruku. Dia bilang, kalau demi Allah, kalau bukan karena saya khawatir dia lepaskan lagi anak panah dan saya mati, lalu Rasulullah SAW dan muslimin terserang, maka saya tidak akan memberhentikan membaca surah Al-Kahfi saya. Tidak bergerak. Kadang-kadang kita hanya mungkin digigit semut, mungkin sedikit kotor, mungkin ini dan itu, sudah nggak bisa khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena kita selalu berpikir, sholat ini kan Allah yang butuh. Kita kayak store kewajiban saja. Nggak, kita yang butuh teman-teman sekalian. Tanamkan itu. Semua ibadah ini kita yang butuhkan. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim juga masih mengatakan, tujuan terpuji yang jika insan itu merealisasikan, maka akan meraih kesempurnaan, kebahagiaan hidup, dan keselamatan dengan mengenal, mencintai, dan juga beribadah kepada Allah semata, dan tidak berbuat syirik kepadanya. Kalau teman-teman fahami, ternyata ibadah ini adalah manfaatnya buat saya, dan Allah berikan kenikmatan. Kalau tidak ada kenikmatan, teman-teman tidak akan duduk di sini. Saya juga kalau tidak rasa nikmat mengisi pengajian, saya tidak akan luangkan waktu. Sebagaimana juga orang luangkan waktu untuk makan, orang luangkan waktu untuk tidur, semua punya kenikmatan. Ibadah itu punya kenikmatan, kita akan terbawa pada kesempurnaan hidup. Karena semua yang Allah perintahkan baik. Allah suruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, ya, memaafkan orang lain, semua kebaikan. Dan dijanjikan dengan keutamaan-keutamaan atau bahasa agamanya fadilah. Dan semua buruk-buruk, ganggu orang, gunjing, fitnah, mukul, mencuri, segala macam dilarang dan diancam. Jadi orang itu sebenarnya mencapai pada titik kesempurnaannya sebagai manusia di saat dia beribadah kepada Allah, saat dia patuh kepada Allah. Karena memang semua diperintahkan baik. Lalu beliau mengatakan, inilah hakikat dari perkataan seorang hamba la ilaha illallah. Karena dengan kalimat inilah Rasul semuanya diutus, semua kitab diturunkan. Suatu jiwa tidaklah menjadi baik, suci dan sempurna melainkan dengan mentauhidkan Allah semata. Maksudnya dia meyakini Tuhannya satu, kemudian dia patuh. Baik teman-teman, ini pondasinya ya. Selanjutnya kita ingin bahas, lalu apa itu ibadah Ustaz?
Kalau itu tujuan kami hidup, kira-kira apa itu ibadah? Kurang lebih kalau saya kumpulkan definisi para ulama tentang masalah ibadah ini, secara etimologi atau lughah, bahasa, adalah at-tadallul, al-khudu' wal-inqiyad. Artinya, merendahkan diri, tunduk dan menyerahkan diri secara totalitas. Itu makna bahasanya. Secara terminologinya atau istilahnya banyak ulama kasih definisi, tapi diantaranya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'malil batina wal zahira. Itu adalah sebuah istilah, ya, ibadah itu yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah, semua yang diridhoi oleh Allah dari perkataan dan perbuatan, baik itu nampak ataupun tidak. Lalu Ibnu Taimiyah merincikan lebih jauh dalam Majmu' Fatwa beliau di jilid 2 halaman 232, wa ibadatullah, dan ibadah kepada Allah tatadhammanu ma'rifatahu wa mahabbatahu wal khudu'a lahu. Ibadah itu masuk sekali dalamnya, dan itu bagian komposisi utamanya adalah mengenal Allah, mencintainya dan tunduk kepadanya. Bal tatadhammanu kulla ma yuhibbuhu wa yardah, bahkan mencakup semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wa aslu dzalika wa ajalluhu ma fil qulub, dan yang paling bagus, yang paling dasar dari ibadah itu dalam apa yang tertanam dalam hati, al-iman, iman, wal ma'rifatu wal mahabbatu lillah, mengenal Allah dan juga mencintainya, wal khasyatu lahu, dan khusyuk kepadanya, wal inabatu ilaih, dan juga mengembalikan perkara-perkara kepadanya, wat tawakkulu alaih, mengembalikan urusan kepadanya, war ridha bi hukmih, menerima hukum-hukumnya, mimma tadammanuhu shalah, dan itu masuk dalamnya seperti salat, wa dzikru, berzikir, wa doa, dan doa, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, wa kullu dzalika dakhil fi makna dzikrullahi, dan itu semua masuk dalam makna mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu indah bagi orang yang memahami adalah pendekatan diri kepada Tuhannya. Di saat orang pergi haji, pergi umrah, dia niatkan karena ini ibadah kepada Allah, walaupun mengeluarkan biaya yang besar, jaraknya jauh, mengeluarkan energi yang banyak, tapi tidak pernah ada orang kalau dia ikhlas karena Allah melakukan haji dan umrah, ditanya, mau umrah haji lagi nggak? Dia bilang tidak, nggak mungkin. Pasti dia bilang iya. Umrah mungkin lebih ringan, karena 2-3 jam selesai umrah. Lalu orang tinggal di hotel, azan ke masjid. Tapi kalau haji, ada nginap di Mina, tinggal di Arafah, di kemah. Walaupun ada AC-nya, panas cuacanya. Umumnya musim haji itu panas. Tapi subhanallah, tidak ada orang yang pergi haji karena ingin mengejar keutamanya, kecuali pasti dia ditanya mau kembali lagi ya, jawabannya iya mau lagi. Tidak pernah ada orang mengatakan tidak. Mungkin di masa kita sekarang tidak ada jihad, belum ada jihad. Tapi di masa-masa dulu ada. Satu waktu kalau Allah takdirkan beda dengan syarat-syarat dan rukun yang benar sesuai dengan syariat. Tapi di masa dulu para sahabat Nabi, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ya, ada perang Bani Mustalik, ada perang Khaybar, ada perang Fatih Makkah, ada Hunain, ada perang Tabuk, banyak peperangan-peperangan. Para sahabat Nabi itu kalau Nabi SAW mengatakan ayo jihad, langsung berada di saf pertama. Mereka berada di saf pertama karena mereka merasakan nikmatnya ibadah itu. Sudah tahu nggak teman-teman sekalian, di perang Uhud ada 4 orang sahabatnya, semuanya anak-anak umurnya 13 tahun. 13 tahun. 2 orang Nabi tolak ikut, 2 orang Nabi izinkan ikut. Yang Nabi tolak ikut itu adalah, seingat saya, Abdullah bin Umar dan juga Usama bin Zaid. Karena masih muda sekali waktu itu, dilarang ikut. Tapi rupanya ada 2 sahabat Nabi yang lain itu penasaran, kenapa dilarang? Namanya ya Rafi bin Khadij, 13 tahun. 13 tahun teman-teman. Bagaimana orang tuanya tanamkan itu pada dirinya. Dia mengatakannya, Rasulullah, kalau 2 teman saya ini Anda tolak ikut berperang, izinkan saya ikut ya Rasulullah. Karena saya punya keterampilan. 13 tahun, ini baru tamat SD. Ya. Kelas 1 SMP. Lalu kata Nabi SAW, apa keterampilan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mahir memanah. Kata Nabi SAW, baik, letakkan. Ada ditaruh biasa seperti kita saat targetnya, jauh. Memanah. Ternyata betul, panahannya tidak meleset. Sampai dicoba sambil naik kuda, sambil mana bisa berhasil. 13 tahun.
Maka Nabi SAW izinkan. Rupanya ada temannya yang lain, ya, melihat dia. Temannya bilang, ya Rasulullah, kenapa anda izinkan teman saya? Kok saya nggak diizinkan? Kata Nabi SAW, dia punya kemahiran. Kata ini yang satu lagi, ya Rasulullah, saya juga punya kemahiran. Saya bisa bergulat 13 tahun. Dan saya kalahkan dia bergulat. Kata Nabi SAW, baik. Dibuatkan ring, suruh bertanding. Dan betul dia menang. Diizinkan juga ikut. Tapi luar biasa. Sudah tahu belum? Yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar, itu dua adik kakak umur 15-16 tahun dari Ansar. Abdurrahman ibn Auf menceritakan, beliau bilang, waktu saya lagi melihat kancah peperangan sudah berkecamuk di Badar, di tahun 2 Hijriah, dia bilang, saya kedatangan seorang anak muda dari Ansar, saya tidak tahu namanya, dia bilang. Tiba-tiba mengatakan, paman, mana itu Abu Jahal? Karena Abu Jahal ini Nabi SAW berikan julukan Fir'aunnya umat ini. Karena luar biasa benci dengan Islam. Semua yang membenci Nabi SAW, yang bisa membuat membenci Islam, mencaci maki Allah, dilakukan sama dia. Abu Jahal. Julukannya dia di orang Quraisy Abu Hakam. Orang yang bijaksana. Orangnya tampan, kaya, cerdas, tokoh masyarakat. Abu Hakam diberikan julukan di Mekah. Tapi Nabi SAW ubah dengan Abu Jahal. Karena dia waktu ditanya, kenapa kau tidak beriman pada Nabi SAW? Abu Sufyan tanya temannya, kenapa kau tidak beriman? Dia bilang, karena suku saya sama suku Muhammad dari dulu berperang. Dari dulu bersaing di Mekah. Setiap mereka siapkan pasukan, suku saya juga siapkan pasukan. Gitu kan? Setiap kali mereka membiayai, berikan minum dan makan jemaah haji, saya juga lakukan. Tapi sekarang dari suku Muhammad keluar Nabi, suku saya tidak ada Nabi. Kalau saya beriman, suku saya kalah. Maka semenjak Nabi dengar itu, Nabi mengatakan Abu Jahal. Diganti, orang yang sangat bodoh. Abu Jahal ini bencinya dengan Islam luar biasa. Dia memicu pasukan untuk keluar di perang Badar. Ringkas cerita, Abu Jahal ini di perang Badar, teman-teman, dari kepala sampai kakinya semuanya besi. Yang nampak cuma matanya. Bola matanya saja. Kemudian dia ada juga sedikit celah, tapi itu ditutup dengan karet tipis antara topi besinya dengan baju besinya dia di lehernya. Dia naik di atas kuda, kudanya juga semuanya besi, dilapisi dengan besi, dan di sekelilingnya Abu Jahal itu pasukan melingkar. Beberapa baris, susah sekali untuk ditembus gitu. Kata Abdurrahman ibn Auf, datang seorang anak muda 16 tahun dari Ansar bilang sama saya, paman, mana itu Abu Jahal? Kata Abdurrahman, nanti kalau saya, kenapa kau cari Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia orang yang paling menyakiti Rasulullah SAW, membenci agama Allah ini. Saya ingin membunuhnya. Kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat, saya akan beritakan. Kata Abdurrahman, orang ini anak muda lagi nunggu. Tiba-tiba datang lagi di sebelah saya lebih muda, 15 tahun. Ternyata adiknya dia. Dia mengatakan, paman, mana itu Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau cari Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia paling membenci Rasulullah SAW. Saya ingin membunuhnya. Maka kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan. Subhanallah, kata Abdurrahman, tiba-tiba Abu Jahal nampak dari jauh. Dan saya mengenalnya, karena Abdurrahman orang Mekah, dia tahu, walaupun pakai baju besi kelihatan, dia tahu ini Abu Jahal. Maka kata Abdurrahman, saya lalu berkata, itu kalian lihat nggak yang semuanya besi dari kepala sampai kakinya di atas kuda dikelilingi oleh orang? Itu Abu Jahal. Dia bilang begitu, saya bilang itu Abu Jahal. Demi Allah, dua anak muda ini 16 dan 15 tahun itu berlari seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Berdua-dua, berlombaan. Mereka kejar, mereka tebas sana sini, lewatin baris pasukannya Abu Jahal sampai berhasil dua-duanya sampai dan kemudian menebas. Setelah itu si kakak terbunuh atau si adik terbunuh pada saat itu karena dia coba menyerang Abu Jahal dan dikeroyoki oleh orang, mati syahid dia. Si kakak sempat dipotong tangannya, terpotong tangannya. Itu kisahnya begitu, terpotong tangannya. Akhirnya dia ke samping kancah peperangan, dia berhasil lari tidak terbunuh. Dia jalan berusaha mengikat ya tangannya dengan surban dia supaya bisa tetap berperang. Dia masuk lagi berperang dengan tangan kirinya. Coba bayangkan bagaimana imannya pada saat itu ya. Bagaimana mereka mencintai ibadah yang sebenarnya berat di mata sebagian orang, gitu kan? Mereka betul-betul yakin dengan itu. Maka dia masuk. Begitu dia masuk, dia rasa tangannya ini mengganggu dia. Dia keluar ke samping kancah peperangan. Imamanya diikat dengan kuat, ditarik tangannya karena sudah mau putus. Diputusin, baru dia berperang sampai dia terbunuh mati syahid. Terbunuh akhirnya Abu Jahal
Ya, jatuh tergeletak dan disebabkan karena dua orang. Walaupun nanti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang datang untuk melengkapi pembunuhan Abu Jahal, tapi subhanallah dua anak muda ini luar biasa semangatnya gitu. Itu contohnya. Teman-teman sekalian, ada hadis Nabi SAW, atau ini landasan kita ya. Mungkin kalau azan sebentar kita break dan kita akan lanjutkan. Dalam Islam, selain ibadah itu punya kenikmatan, juga balasannya berlipat-lipat. Allah tidak pernah teman-teman, kalau kita buat satu perbuatan, Allah balas kita dengan angka 1. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah. Allah selalu memberikan kita berbuat amalan ringan, tapi pahalanya luar biasa. Banyak. Kayak tidak masuk akal gitu. Kalau akal manusia tidak bisa masuk. Allah sudah tekankan itu dalam Al-Quran. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithla wa hum la yudhlamun. Siapa saja yang datang melakukan ibadah, ketaatan, amal saleh, berpahala, maka akan dibalas minimal 10 kali lipat. Dan siapa yang berbuat dosa tidak akan dibalas kecuali dengan semisalnya saja, dan tidak akan pernah mereka terzalimi. Ayat ini dirincikan dalam hadis Bukhari oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha." Kalau seandainya, kata Nabi SAW, seorang hamba itu masuk Islam dan dia memperbaiki Islamnya, insya Allah masuk dalam makna ini juga orang kalau taubat lalu memperbaiki hijrahnya, maka Allah akan menghapus semua dosa masa lalunya. Adapun dosa setelah itu, setelah taubat, kalau dia ulangi lagi, maka baru dihitung. Satu kebaikan pasti akan dilipat gandakan. Wa kana ba'da dzalikal qisas. Maksudnya kalau dia buat dosa setelah dia taubat, maka mulai dihitung lagi dosa baru, tapi yang lalu sudah dimaafkan. Kemudian beliau mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha, dan ketahuilah setiap amal soleh akan dibalas 10 kali lipat. Ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Was sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha. Dan kalau buat dosa, Allah tidak balas kecuali sama saja. Jadi kalau buat dosa satu, ya sudah dibalas dengan satu dosa saja. Atau masih bisa Allah maafkan. Dosa masih bisa dimaafkan. Karena kalau kita taubat di dunia, dia maafkan. Kalau di akhirat, selama bukan dosa syirik, maka akan dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diistilahkan oleh para ulama kita dengan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Insya azaba wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah maafkan. Insya Allah selepas isya nanti teman-teman sekalian kita akan masuk, dan saya harap teman-teman lebih fokus jenis-jenis ibadah yang Anda bisa panen pahala melimpah banyak sekali dan mudah untuk diamalkan. Ini sebagai sampel saja. Dan insya Allah kita akan sempurnakan bahasan kita dengan ini setelah sholat isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya lihat di teman-teman depan masih ada jeda ya, bisa maju, kesian teman-teman di belakang sempit tempatnya. Bisa maju dulu, rapat-rapat kali. Kiri kanan masjid. Ya. Sehingga yang di luar juga bisa masuk. Sebelum saya membahas tentang amalan-amalan yang ringan teman-teman sekalian, tapi pahalanya sangat banyak dan mudah untuk kita kejar, maka saya ingin menyampaikan dulu, kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita beramal saleh, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya beberapa jam, beberapa hari, maka jangan sia-siakan. Coba dengarkan dua buah riwayat ini ya. Riwayat ini diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dari Ubaid bin Khalid As-Sulami radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah mempersaudarakan antara dua orang di masa hidup beliau. Kemudian salah seorang dari dua orang yang bersaudara ini atau bersahabat ini meninggal mati syahid di medan perang. Sepekan kemudian temannya meninggal di atas ranjang, meninggal biasa, bukan mati syahid. Maka para sahabat pun mensolati jenazah yang kedua bersama Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat yang baru saja mensolati jenazah orang yang mati biasa, bukan mati syahid, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini dibandingkan dengan sahabatnya yang meninggal pekan lalu, yang mati syahid? Kata para sahabat waktu itu, semoga Allah mengampuni dosanya, merahmatinya, dan semoga juga dia bisa menyusul saudaranya yang terbunuh di medan perang kemarin. Maksudnya semoga saja dengan persahabatannya mereka sama derajatnya di surga. Apa jawaban Nabi SAW? Fa'aina salatuhu ba'da salatihi wa sawmuhu ba'da sawmihi wa amaluhu ba'da amalihi inna bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Ingat hadis ini hadis sahih riwayat Abu Daud disahkan oleh Syekh Albani. Terjemahannya, kata Nabi SAW, kalau begitu, karena sahabat seakan-akan mengatakan ini yang baru mati bukan mati syahid, sepertinya lebih rendah derajatnya daripada yang mati syahid pekan lalu. Kata Nabi SAW, di mana penilaian kalian terhadap sholatnya orang ini yang dia lakukan setelah kematian temannya itu? Maksudnya sepekan ini dia sempat sholat nih, 5 waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Di mana penilaian kalian terhadap puasanya dalam sepekan ini? Sepekan itu berarti puasa sunnah saja, Senin Kamis. Ya. Di mana penilaian kalian tentang puasanya setelah meninggal sahabatnya itu? Dan di mana pahala amalan-amalan lainnya? Seperti zikir, baca Quran, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, banyak. Yang dia kerjakan setelah kematian temannya. Ketahuilah, ini jenazah yang baru kita solati, jaraknya, derajatnya di sisi Allah dibandingkan sahabatnya meninggal pekan lalu mati syahid antara langit dan bumi. Maksudnya yang ini lebih baik daripada pekan lalu. Padahal temannya pekan lalu itu mati syahid. Ini tidak mati syahid. Tapi karena sempat beramal sepekan saja, melebihi temannya yang meninggal pekan lalu, itu sudah cukup membuat derajat dia dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu antara langit dan bumi. Ini hadis sahih. Riwayat yang kedua, pernah ada 3 orang dari Bani Uzrah, ada satu suku Arab, 3 orang ini masuk Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang mau menanggung ketiga orang ini? Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu yang dijamin masuk surga dari 10 orang sahabat, mengatakan, saya Rasulullah. Maka tinggallah di rumah Talha. Berjalan waktu, Nabi SAW mengutus pasukan. Ikutlah orang pertama dari 3 orang dari suku Uthra ini berperang. Terbunuh mati syahid. Berjalan waktu lagi, tidak disebutkan dalam riwayat ini berapa lama, orang yang kedua dari 3 orang ini juga ikut berperang, terbunuh mati syahid. Tinggal 1 orang. Berjalan waktu lagi, orang yang ketiga wafat tapi mati biasa. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mimpi 3 orang ini semuanya ya, ada di surga. Tapi uniknya, orang yang mati syahid pertama itu ada di belakang. Kemudian yang mati syahid kedua di depan. Dan orang ya, yang meninggal di atas ranjangnya paling depan di surga. Paling tinggi derajatnya. Yang tidak mati syahid. Maka Talha bin Ubaidillah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa makna mimpi saya? Sekarang, apa yang saya fahami selama ini teori agama ini, orang mati syahid besar sekali keutamaannya. Tapi kenapa yang mati syahid pertama, itu dalam mimpi saya di surga, dia lebih rendah daripada yang mati syahid kedua. Dan yang mati syahid kedua, yang tadi lebih tinggi dari yang pertama, itu juga lebih rendah daripada orang yang mati tapi bukan mati syahid. Cuma lebih telat sedikit matinya. Maka kata Nabi SAW, wa ma ankarta min dzalika laisa ahadun afdala indallahi min mu'minin yu'ammaru fil islami litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Kenapa engkau merasa heran hai Talha?
Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam karena tasbih, takbir, dan juga tahlilnya. Jadi orang yang masih diberikan umur, teman-teman sekalian, tadi kan di awal pertemuan kita saya bilang ya, ini alhamdulillah Allah kasih kita umur hari ini. Berarti hari ini kita masih punya kesempatan. Kalau kita sempat beramal soleh yang lalu, sekarang kita tambah. Kalau kita sempat buat dosa, kita sempat taubat. Dan sudah banyak orang yang meninggal, sudah tidak punya kesempatan itu. Jangan sia-siakan. Jangan bubar dari sini lalai lagi. Ingat teman-teman, yang bisa menyelamatkan diri kita adalah kita sendiri. Tidak ada orang lain. Ya.